Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nur Hakim dari Prodi Informatika Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan learning vector quantization. Learning vector quantization adalah sebuah metode klasifikasi di mana setiap unit output mempresentasikan sebuah kelas. Learning vector quantization digunakan untuk pengelompokan di mana jumlah kelompok sudah ditentukan arsitekturnya atau target kelas yang sudah ditentukan. LFQ salah satu jaringan syaraf tiruan yang merupakan algoritma pembelajaran kompetitif terawasi versi dari algoritma Coherent Self-Organization Map atau disingkat SOM. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mendekati distribusi kelas vektor untuk minimalkan kesalahan dalam pengklasifikasian. Algoritma diusulkan oleh Coherent pada tahun 1986 sebagai perbaikan dari vector quantization. Mode pembelajaran LFQ dilatih secara signifikan agar lebih cepat dibandingkan algoritma lain seperti backpropagation neural network. Hal ini dapat meringkas atau mengurangi dataset besar untuk sejumlah kecil vektor. LFQ merupakan pembelajaran pada lapisan kompetitif yang terawasi. Lapisan kompetitif akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor input. Kelas-kelas yang didapat sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini hanya tergantung pada jarak antara vektor-vektor input. Jika vektor input mendekati sama, maka lapisan kompetitif akan mengklasifikasikan kedua vektor input tersebut ke dalam kelas yang sama. Ini contoh gambarnya ya. Pada gambar di atas, prinsip kerja algoritma LFQ adalah melakukan pembelajaran secara otomatis untuk mengklasifikasikan vektor-vektor input ke dalam kelas-kelas tertentu. Berikut parameter dan langkah-langkah untuk melakukan training dan testing LFQ. Nah, ini adalah algoritma yang ada di LFQ. Yang ada dua, yaitu yang pertama training dan kedua testing. Nah, yang training itu pertama inisialisasi kode book vektor, epoch, max epoch, learning rate, awal learning rate. Selanjutnya learning rate baru, pengurangan learning rate, dan error minimum yang diharapkan. Kedua, tetapkan kondisi awal untuk epoch sama dengan 0. Ketiga, kerjakan epoch sampai max epoch. Jika epoch lebih kecil dari max epoch atau alpha lebih besar dari eps. Lalu keempat, tentukan nilai jarak minimum dengan Euclidean distance, yang rumusnya seperti gambar tersebut. Kelima, perbaharui CW dengan ketentuan sebagai berikut. Jika kelas XR sama dengan kelas CW, maka CW sama dengan CW plus alpha kali T dikali XR dikurang CW. Atau bisa dibaca dengan XB, J new sama dengan CB, J odd ditambah alpha T kali X R, J dikurang CB J odd. Yang kedua, jika kelas X tidak sama dengan kelas CW, maka CW sama dengan CW dikurang alpha kali T dikali titik X R J dikurang CW. Atau bisa dibaca dengan sama seperti itu, CB J new sama dengan CB J odd. Yang pertama itu ditambah, nah sekarang itu dikurang, jadi dikurang alpha kali T titik XRJ dikurang CBJ odd. Nah, untuk semua kode block vektor lainnya tidak berubah. CB sama dengan CB untuk B tidak sama dengan W. Keenam, pengurangan learning rate alpha, dengan rumus sebagai berikut. Alpha kali T plus 1 sama dengan alpha T dikurang alpha 0 dikurang U dibagi K. Yang ketujuh, penambahan epoch dengan rumus epoch sama dengan epoch plus 1. Yang kedua, testing LFQ, yaitu pertama inisialisasi sampel vektor sebagai XRJ. Kedua, persiapkan bobot akhir yang telah diperoleh pada tahapan training sebagai CB, J. Yang ketiga, tentukan nilai jarak minimum dengan Euclidean distance, yang rumusnya kayak tadi yang di training LFQ yang nomor 4. Selanjutnya, klasifikasikan nilai DRB sebagai kelas dari X, R, J. Terima kasih. Mungkin segitu saja.
yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kekurangan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.